Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita review episode Monday Night Raw After Royal Rumble 2025. Dengan kelanjutan cerita langsung fokus mengarah ke Elimination Chamber yang akan dilaksanakan di tanggal 2 Maret guys ya. Pokoknya WWE pastinya sudah langsung bisa memfokuskan cerita selanjutnya. Di hari ini Monday Night Raw kita dapat kejelasan dari beberapa informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Dan ada beberapa match kualifikasi untuk masuk jadi peserta Elimination Chamber yang woman dan juga yang men guys ya. Kita bahas saja dengan lengkap di Gulat Review. Sorry banget sebelumnya buat teman-teman yang nungguin live watch along di pagi hari tadi. Ada acara saya jadi saya nggak sempat watch along. Dan saya pun habis selesai nonton Raw ini guys ya di jam 2 siang. Nah, dan jadi saya baru bikin video reviewnya. Dan hari ini kita dapat kehadiran dari Yates yang sudah menang Royal Rumble 2025 dengan sangat mengejutkan seluruh jagat raya ini. Mengejutkannya kenapa? Karena tidak ada yang mengekspektasikannya. Ketika seorang Jey Uso mengeliminasi John Cena kemarin, cukup mengejutkan hampir semua orang yang menontonnya saat itu. Setelah banyak informasi berikutnya, setelah menelaah apa yang mungkin direncanakan Triple H, banyak juga yang kemudian menerima hasil tersebut dan mengembrace atau merangkulnya dan lanjut mendukung seorang Jey Uso. Ada juga yang masih mempertanyakan dan juga masih kesal dan cukup kecewa dengan keputusan tersebut. Terlepas dari itu semua, kita coba bahas aja guys ya. Fokus pembahasan kita hari ini Monday Night Raw. Dan saya belum bikin review Royal Rumble guys ya. Jadi nanti kita bikin lagi untuk review Royal Rumble -nya. Jadi untuk fokus pembahasan Royal Rumble di video nanti, yang hari ini kita bahas apa aja yang terjadi dan respon saya, opini saya untuk Monday Night Raw saja. Kehadiran Jey Uso jelas untuk berterima kasih kepada semua orang. Dan semua orang pun sangat happy dan hit semuanya. Dan juga berteriak you deserve it ke Jey Uso. Jey Uso mengawali dengan cerita karirnya selama 15 tahun perjuangan dia, dan dia sangat bangga mewakili Anoa'i family guys ya, mewakili keluarganya untuk menang Royal Rumble ini dan straight menuju WrestleMania. Awalnya emang dia agak ragu, mungkin dia tahu tanggapan-tanggapan banyak orang setelah kemenangan dia, tapi pada akhirnya di tengah dia langsung menekankan kembali kalau dia memang sudah memenangkan Royal Rumble dan semangat menuju Mania, siapapun itu yang akan dia hadapkan. Gunta keluar. Gunta langsung ngejek-ngejek Jey Uso. Nggak pantas katanya Jey Uso melawan dia nantinya. Jey Uso nggak pantas untuk menang Royal Rumble dan menuju main event WrestleMania. Nggak pantas menghadapi champion seperti Gunta. Sama seperti promo Gunta dan Jey Uso sebelum Saturday Night Main Event guys. Gimana Gunta tidak menganggap Jey Uso itu sebuah ancaman. Dia udah pernah ngalahin kata si Gunta. Ngapain lagi saya ngadepin kamu? Saya lebih berpikir untuk melawan yang selevel dia seperti CM Punk, John Cena dan juga Roman Reigns. Kalau Jey Uso mah bukan tantangan dan bukan hal yang perlu saya pedulikan. Dan Gunta punya hak untuk menolak ini semua. Menolak menganggap Jey Uso sebagai penantang yang mumpuni. Dia bahkan mempertanyakan Jey Uso bahkan nggak tahu bagaimana rasanya memegang title ini, beratnya seperti apa dan bagaimana membangun sebuah legacy. Semakin dia merendahkan Jey Uso di sini, semakin Jey Uso terdiam guys ya. Dia belum begitu menanggapi sampai Gunta ini selesai ngomongnya, dia bilang gini, kalau kamu memilih saya untuk main event WrestleMania, saya akan jamin kamu akan saya berikan banyak penyiksaan dan membuat kamu menderita seperti di neraka menuju Mania nantinya. Dia ngancam Jey Uso kalau milih dia akan dibuat seperti neraka hari-harinya Jey Uso begitu. Dan Jey Uso bilang ini guys, capek dianya sudah diremehkan seperti ini, nggak mau lagi dia akan buktikan kalau dia bisa. Dan nanti dia ke SmackDown dulu katanya, mau ketemu Cody Rhodes, mau ngomong mungkin kayak gimana nanti promonya, entah dia milih siapa. Di poin ini saya baru sadar, di poin Gunta bilang if tadi saya baru sadar kalau memang belum ditentukan sama Jey Uso dia lawan siapa. Terus Jey Uso bilang untuk menutupnya, dia bilang saya ini pemenang Royal Rumble 2025. Saya bebas memilih siapa dan saya pastikan akan menuju WrestleMania dan setelah WrestleMania menjadi World Champion. Selesai guys segmennya.
Cuma kita poin yang tadi kita bilang guys ya, di post show kita kan tahu setelahnya Jey Uso bilang spesifik dia milih World Heavyweight Championship. Menyebarlah informasinya. Oh jelas berarti Jey Uso milih World Heavyweight Championship. Akan tetapi di promo ini Gunther datang, jika kamu memilih saya. Berarti emang belum dipilih. Apalagi ditambah sama Jey Uso, dia mau ke SmackDown dulu, mau ketemu Cody. Mungkin dia akan nantang Cody. Berarti apa yang ada di post show itu tidak penting sama sekali, dianggap tidak ada. WWE lebih care ataupun lebih mementingkan apa yang disiarkan pada saat jadwal reguler, bukan apa yang terjadi di YouTube post show itu. Jadi saya bisa teryakini sekarang guys, yang ada di post show bukan jadi highlight, bukan jadi hal yang benar-benar iya dan benar-benar pasti. Kalaupun yang di post show pasti akan disiarkan di pada saat jadwal regulernya. Begitu poinnya. Nah, berarti dari promo tadi kita jelas kalau Jey Uso belum nentuin siapa yang akan dia lawan. Bisa Cody, bisa Gunther. Tapi mungkin akan ngarah ke Gunther, guys. Tapi bukannya tidak mungkin juga akan ngarah ke si Cody Rhodes. Dari promonya Jey Uso tadi, memang saya pribadi merasa kayak ya udahlah ya, Jey Uso yang menang. Ya semoga dia bagus saja nanti untuk build up-nya. Pikiran saya sudah ke situ guys. Kalau saya bilang, walaupun masih ada kekesalan, kita akan bahas full ya di review Royal Rumble. Cuma yang saya lihat di sini kayaknya masih ada kayak merasa Jey Uso ini menuju WrestleMania, bahkan nanti di WrestleMania bisa jadi bukan main event atau acara atau pertandingan penutup guys. Bisa jadi, masih ada kans itu. Masih bisa berubah, masih belum ada kejelasan itu. Sama kayak waktu Nakamura menang Royal Rumble, dia kan nggak dapat main event tuh. Tapi nggak tahu ya di RT% gimana. Atau untuk meng-up level main event, ditambah satu orang lagi yang masuk ke cerita ini. Nggak tahu guys kayak gimana konsepnya, tapi untuk detik ini yang saya lihat mungkin begitu. Tapi saya nggak mau ekspektasi tinggi. Saya berpikir, saya melihat, saya prediksi kayaknya sudah agak kapok saya. Tapi yang namanya review beropini ya. Ya nggak apa-apa lah, saya ungkapin aja apa yang saya rasakan dari Jey Uso ini sebagai pemenang Royal Rumble kita 2025. That's it, that's the segment of opening untuk build up pemenang Rumble kita yang men, yang woman nanti juga ada guys ya. Kita dapat match Penta lawan Ludwig Kaiser. Opening yang oke banget kalau saya bilang, dan akhirnya Penta dapat sebuah cerita yang jelas, yaitu setelah selesai, Penta kasih Penta driver, terus Pidan keluar untuk ngalihin perhatian Penta, membuat Ludwig bisa menghajar Penta. Kayaknya mungkin akan lanjut kerjasama nih, si Pidan sama Ludwig. Bisa jadi begitu, karena Pidan kan partnernya lagi cedera parah, Ludwig partnernya lagi sibuk world champion gitu. Jadi mungkin mereka kerjasama untuk ngurusin Penta. Nah, sementara Penta berarti masih cuma sendiri nih guys. Penta cuma sendiri. Penta dapat cerita di sini. Sementara itu ada cerita lain di Penta yang memang ngarahnya ke Penta, yaitu Chad Gable. Chad Gable ini dia punya misi untuk belajar seni lucha libre melalui kontak dari Dominic sebelumnya. Dominic kan ngasih dia kontak untuk Dark Arts of Lucha Libre, seni kelam atau seni ilmu hitamnya lucha libre gitu kan saya. Dan Chad Gable berencana dia mau off sementara waktu untuk belajar itu. Untuk Creed Brothers sama iFinal, dia harap dia kembali nanti mereka bisa menang title nih, grupnya dia nih. Agak sulit ya guys ya, tapi Chad Gable ngasih tahu kita dia off dulu. Memang kan misi dari awal Chad Gable ini, dia mau belajar lucha libre ini karena untuk mengalahkan Penta, untuk menghadapi Penta nantinya. Ada spekulasi yang mengarah ke istilah lucha libre dark arts nih. Lucha libre atau dark lucha libre itu ngarah ke pegulat luchador yang ada di Meksiko kalau salah, ada yang dart juga, saya lupa namanya, Famiro apa ya, sama ke Aleister Black guys. Ada dark arts-nya guys. Spekulasi bisa mengembang kemana-mana guys ya, tapi kayaknya lebih mengerucut ke situ. Nggak tahu ini akan dikeluarkan atau memang cuma Chad Gable pergi aja terus balik gitu aja gitu. Jadi nggak ada peran siapa yang mengajari dia untuk strategi lucha libre ini. Mungkin Chad Gable kembali dengan topeng luchador. Nggak tahu guys ya. Itu cerita ke Penta di sini. Mungkin ini juga nge-build up Penta nanti kedatangan Rey Fenix tahun 2025 ini kali guys ya. Tapi masih panjang sih kalau saya bilang. Ya semoga nggak lama sih Rey Fenix masuk biar lengkap Penta. Atau tunggu Penta menang title dulu guys. Nggak tahu ya guys ya. Nah sekarang kita lanjut ke cerita TJD hari ini. Finn Balor datang ke
tempat markasnya TJD marah-marah gitu. Dia kesal sama Dominic yang ngerebut spot dia untuk lawan War Raiders kemarin. Dia marahin Dominic juga karena membuat si JD McDonough sakit, cedera gitu. Mau marah gitu ke Dominic. Dominic juga udah mau face to face, mereka udah kayak mau pecah nih guys. Ada Liv Morgan yang mendamaikan. Dominic sudah melakukan banyak hal, kata Liv Morgan. Dia ngasih kesempatan saya untuk tag team champion woman, dia ngasih kesempatan saya untuk Elimination Chamber kualifikasi. Nah kamu juga, jadi Finn Balor bilang, kamu dikasih Liv Morgan doang, kamu juga dikasih Finn Balor, kamu akan dapat match kualifikasi Elimination Chamber juga. Oh ya udah katanya, berarti ini mereka udah damai lagi nih. WWE ngasih kita tease perpecahan TJD lagi, yang mungkin akan terjadi, tapi seperti tidak dalam waktu dekat. Butuh build up lagi guys untuk memecah Judgment Day. Untuk saat ini mereka akan jadi mid card yang mengincar title untuk sementara waktu guys. Hari ini Liv Morgan dischedulkan match Elimination Chamber qualifying match melawan Io Sky, dan ada drama menarik yang terjadi di sana. Dimana ketika Io Sky di belakang sempat ketemu Rhea Ripley, Rhea Ripley-nya pergi, Liv Morgan menghajar Io Sky gitu, Rhea Ripley balik, Liv Morgan kabur, terus pas Rhea Ripley bantu Io Sky, Raquel menghajar Rhea Ripley di sana guys. Dan ini caranya Liv Morgan untuk membuat Io Sky sulit untuk mengalahkan dia. Nah di matchnya itu juga ada drama guys. Jadi match kualifikasi ini dimenangkan oleh Liv Morgan dengan DQ. Karena kenapa? Karena Rhea Ripley terlalu emosi ke Liv Morgan. Jadi dia hantam Liv Morgan di lihat wasit. Jadi DQ deh. Rhea Ripley nggak ada maksud tuh untuk membuat matchnya cancel. Tapi ini membuat Io Sky kalah jadinya. Nggak masuk Elimination Chamber Io Sky berarti. Liv Morgan orang pertama woman yang masuk Elimination Chamber. Dan pemenang Elimination Chamber bisa lawan champion yang tidak dipilih oleh pemenang Rumble guys, seperti biasanya. Dan ini menarik nih, ada permasalahan dua babyface, Io Sky dan Rhea Ripley di sini guys. Mungkin WWE juga nge-build up Io Sky sama Rhea Ripley. Ada bersih tegang juga mungkin dia dalam beberapa bulan ini Io Sky akan di-build up lawan Rhea Ripley. Jika Becky nggak jadi return mungkin guys ya. Atau mungkin ini hanya untuk nge-build up Rhea Ripley, Io Sky melawan Raquel dan Liv Morgan di minggu depan gitu. Belum ada tanda-tanda mengarah ke Becky, tapi bisa jadi juga bukan Becky yang akan lawan Rhea Ripley guys ya. Jadi semua plan, semua rumor yang kita ketahui, sumber-sumber orang dalam lah, sumber-sumber The Meltzer PW Insider lah, untuk Mania tuh inilah. Ternyata yang menang Royal Rumble Jey Uso. Gimana kita bisa 100% percaya lagi guys ya? So ada yang komen nanti, makanya bang jangan percaya sama rumor-rumor banget ya. Dari sumber-sumber itu bang, kalau saya punya sumber sendiri orang dalam WWE, saya nggak akan percaya sama sumber-sumber yang ada guys. Saya nggak akan lihat sumber-sumber yang ada guys. Memang kita tidak perlu percaya 100% sama sumber, tapi kan sumber berita kita ya sumber-sumber itu. Kita masuk ke segmen Charlotte Flair guys. Charlotte Flair yang selebrasi kemenangan Royal Rumble-nya. Dia masih belum menentukan siapa yang akan dia pilih. Yang jelas di sini dia dibu dan di cheers. Ada mixed reaction yang didapatkan. Cuman dia notice dan dia tanggapin ketika ada suara bu itu. Silakan bu saya, silakan woo saya atau cheer saya. Tapi saya mencintai kalian semua gitu. Jadi dia nggak yang begitu memperdulikannya lagi. Dia merasa ini memang jadi misinya dia untuk menang Rumble dan dia sudah dapatkan karena tahun lalu adalah tahun yang berat bagi dia. Dia cedera, pemulihannya belum jelas, baliknya kapan. Pengen Super Series tapi juga belum dapat izinnya dan akhirnya dia balik Rumble. Terus juga pokoknya dia bilang berat, mungkin ngarah ke dia cerai sama Andrade itu resminya di tahun lalu guys. Udah cerai nih mereka berdua guys. Padahal kayaknya Charlotte di SmackDown deh. Dia kan mau ngincar Tiffany tuh, tamu Andrade berarti tuh guys ya. Tapi mungkin cerainya baik-baik guys. Pokoknya mereka udah cerai guys, Andrade sama Charlotte di sini. Ada beritanya setelah dia muncul di Rumble. Dan ketika dia ngomong dan dia fokus untuk menang dan masuk main event WrestleMania, keluarlah Rhea Ripley. Rhea Ripley sini berhadapan dengan Charlotte. Charlotte nih kayak disrespect Rhea Ripley, padahal Rhea Ripley itu respect sama Charlotte. Memang awalnya si Rhea Ripley bilang saya udah ngalahin kamu gitu loh. Terus Charlotte juga bilang saya juga sebelumnya ngalahin kamu gitu. Jadi kayak ada persaingan bersih tegang di sini. Terus Rhea Ripley kesal kan direndahkan sama Charlotte. Terus Rhea Ripley bilang, "Tolong pilih saya. Biar saya hajar kamu. Saya udah respect tapi nggak dibalas respect itu kan dalam pikirannya. Saya akan hancurin respect itu sedemikian rupa." Beda dengan Jey Uso yang hanya mention championnya si Cody sama si Gunther. Charlotte dia mention Julia juga guys. Saya bisa milih Rhea Ripley, Miss Tiffany atau bahkan Julia di NXT. Jadi
kemungkinan Charlotte datang ke NXT mungkin agak tinggi ya. Mungkin dia akan promo-promo lagi. Dan kayaknya nggak ada kans kalau lawan Julia ya. Tapi itu sedikit banyak mengingatkan kita kalau ada pilihan NXT juga untuk ngasih spot match di WrestleMania seperti 2020 pandemi itu guys ya. Kita tahu rumornya memang Tiffany Stratton, tapi bullshit lah sama rumor itu guys. Gitu guys, segmen yang kita dapatkan. Yang saya notice juga adalah Charlotte ini karakternya twinner sepertinya. Karena ada masa di mana dia happy dengan penonton yang cheers dan merangkul penonton yang ngambu, itu kan tipikal babyface tuh. Tapi ada di masa di mana dia sombong dengan Rhea Ripley yang babyface. Nah ini jadi kita berpikir kalau Charlotte itu bukan heel, bukan face, mungkin di antara keduanya gitu guys ya. Sambil kita segmen New Day lawan LWO, yaitu Rey Mysterio dan Dragon Lee yang akhirnya kembali sudah cuti istri melahirkan guys ya. Menariknya New Day datang dengan entrance barunya. Akhirnya mereka dapat identitas yang jelas guys ya. Dari sekian minggu mereka hanya keluar tidak dapat entrance, dan sekarang udah completely change. Cuma namanya masih New Day, tapi lagunya tidak begitu jadi hal yang harus kita tanggapi guys ya, karena ya mediocre aja lagunya. Kita dapat kesan heel-nya di sini dengan warna baru yang mereka sajikan dalam outfit mereka, dan menjelaskan dan juga akhirnya memberikan kita pengungkapan New Day sudah resmi dengan attitude barunya, dengan entrance barunya. Logan Paul dischedulkan akan lawan Rey Mysterio untuk qualifying match minggu depan, tapi di sini hadir untuk nonton aja, dan akhirnya mereka Logan sempat ganggu Mysterio dan didorongnya Logan langsung terpelanting gitu guys ya. Dan ini membuat Logan jadi screw Mysterio di match ini. Ganggu Mysterio membuat New Day bisa dapat kemenangannya. New Day dikalahkan terus one on one oleh LWO. Malam ini dia menang nih karena bantuan Logan Paul yang heel juga guys di sini guys ya. Dan sepertinya Logan Paul akan masuk chamber lagi. Mysterio lawan Logan Paul minggu depan itu juga jadi bagian highlight juga lah guys ya untuk mempromokan acara minggu depan. Logan Paul hadir di sini kayak full timer deh guys ya. Dia mempromosikan matchnya dia untuk minggu depan gitu loh. Hadir untuk ganggu di sini. Berarti setelah Rumble ini resmi Logan Paul akan reguler kayaknya guys. Ada informasi dari Michael Cole, dapat pesan dari dokternya WWE yang bilang kalau Roman Reigns nih ada injury gitu guys. Dan dibilang kalau Roman Reigns belum bisa muncul sampai batas waktu yang belum bisa dikasih tahu. Jadi Michael Cole bilang dia belum dapat informasi yang cukup untuk mengasih tahu ini. Cuma yang dia tahu Roman Reigns akan off dalam beberapa waktu. Itu mah nggak usah dikasih tahu. Roman Reigns pasti off dalam beberapa waktu ya kan ya. Kenapa harus dikasih tahu? Roman Reigns akan off beberapa waktu. Lah ya emang dia biasanya off beberapa waktu. Baru muncul pas pay-per-view gitu. Kenapa harus dikasih tahu dia ada injury segala gitu. Tapi ini dijelaskan alasannya adalah Rollins. Ya berarti emang cara WWE untuk ngidupin kembali feud-nya Rollins sama Roman Reigns yang akan juga mengarah ke CM Punk guys ya. Kita masuk ke match tadi yang sudah saya kasih tahu, Liv Morgan versus Io Sky. Udah DQ dimenangkan oleh Liv Morgan, lolos ke babak Elimination Chamber. Adam Pearce mengumumkan kalau AJ Styles masuk brand Monday Night Raw. Biar gak ketemu Carmelo kali guys. Carmelo match lawan Carmelo dia cedera parah gitu. Saya kira masih lama loh AJ Styles. Luar biasa loh penyembuhannya. Dan Bron Breakker memperingatkan Adam Pearce jangan buat AJ Styles ada bertemu dia mungkin. Ataukah memang itu ngarah ke AJ Styles yang ngincar Intercontinental Bron Breakker untuk jadi penantang yang membuat dia defense-nya jadi punya aura lebih kuat guys. Bisa jadi. Tapi itu jadi kehadiran AJ Styles itu kan jadi pilihan bagus guys untuk penantang champion utama selanjutnya. Tapi kita tahu ini mungkin tahun terakhirnya AJ Styles 2025 ini. Soalnya kalau nggak salah dia waktu itu ada berita waktu itu iya guys, arahnya kayak AJ Styles tuh udah mau pensiun. Tapi apakah emang tahun terakhirnya 2025? Nggak tahu tuh guys. Lanjut kita ke segmen promo Seth freaking Rollins yang lumayan saya tunggu guys untuk dia hadir di sini untuk ngasih tahu apa selanjutnya untuk dia. Dia ngejek semua orang yang udah kalah dari Royal Rumble, terus dia tekankan dialah yang menciderai Roman Reigns, dan dia lanjut memanggil Sami Zayn karena Sami Zayn malam ini dischedulkan lawan CM Punk untuk qualifying match Elimination Chamber. Sudah ada satu orang yang masuk Elimination Chamber, itu John Cena. Terus malam ini ada satu nambah pemenang match ini.
Rollins manggil Sami Zayn ke atas ring untuk memberi dia semangat, guys. Ngasih dia motivasi untuk ngalahin CM Punk. Kayak adu domba gitu loh. Kayak Rollins ini bilang, masa CM Punk bilang kamu nggak selevel? Kasih tahu CM Punk, kamu itu begini, kamu itu prestasinya begini gitu. Dan saya yakin, kata si Rollins, kamu mampu, kamu bisa untuk ngalahin CM Punk dan menghancurkan mimpi CM Punk untuk main event WrestleMania. Masih aja misinya Seth Rollins untuk menghancurkan mimpinya CM Punk, guys. Melalui ngomong ke Sami Zayn ini. Dan Sami Zayn semakin semangat tuh untuk melakukan itu dan mengincar spot di Elimination Chamber. CM Punk keluar tuh, sempat agak berantem tuh sama si Seth Rollins, tapi wasit pisahkan. Sampailah kita ke matchnya langsung. Lanjut matchnya, guys. CM Punk lawan Sami Zayn. Matchnya oke banget menurut saya di bagian klimaks. Oke lah, mereka hampir finisher, tapi pada akhirnya dapat juga GTS Hello Fuck Kick yang Hello Fuck Kick tuh build up-nya tuh bikin excited loh nontonnya, guys. Bagaimana Sami Zayn itu nge-build up sebuah Hello Fuck Kick tuh, kalau saya bilang. Dan saya merasakan vibe menyenangkan itu. Dan akhirnya CM Punk yang menang jelas dengan tiba-tiba kasih GTS. Dan memang kita tahu CM Punk yang akan menang dan masuk ke Elimination Chamber. Tapi saya nggak tahu lah, guys, arahnya akan kemana, CM Punk akan seperti apa nantinya. Cuma poin paling klimaks di episode Monday Night Raw ini adalah Kevin Owens yang datang menghajar dan package pile driver si Sami Zayn. Merasa dia selebrasi bersama CM Punk. CM Punk dijatuhkan ke bawah gitu, guys ya. Nah ini membuat saya bertanya-tanya. Kemarin kan Kevin Owens melihat kalau Sami Zayn ada di sampingnya membantu dia. Melihat kondisinya Kevin Owens, care dia sama Kevin Owens. Dan kenapa Kevin Owens keluar di sini menghajar dia, kasih package pile driver? Nah, kita dapat kelanjutan nih berarti. Yang jelas, Kevin Owens bukan ke Cody lagi. Cody udah fokus ke yang lain sekarang, guys. Kevin Owens fokus ke Sami Zayn. Ini kalau saya bilang satu-satunya, yang paling lah, yang paling menarik, yang paling excited yang terjadi di Raw hari ini, tanpa merendahkan semua segmen, guys. Karena melihat kayaknya berarti kita akan mengarah ke story emosional Kevin Owens, Sami Zayn menuju Mania, guys. Ini kayaknya Sami Zayn akan cedera dulu, guys. Nah, kita nggak tahu nih alasannya apa. Kalau saya coba telah, alasan Kevin Owens ngehajar Sami Zayn hari ini adalah Kevin Owens marah. Sami Zayn nggak bantu dia. Sami Zayn hanya ada di sampingnya dia doang gitu loh. Sementara Cody leluasa menghajar Kevin Owens, ngasih Alabama Slam dan ambil title itu. Pasti Kevin Owens nyalahin Sami. Dan saya cukup excited untuk menantikan match mereka yang pasti lumayan mantap itu, yang pasti cukup mantap itu di WrestleMania 41, guys. And that's it. That's all Monday Night Raw yang saya sudah tonton. Sekali lagi sorry banget buat teman-teman yang menantikan live watch along. Harusnya saya nonton watch along ini, guys ya, tapi memang ada acara yang tidak bisa saya batalkan. Dan juga kita akan review Royal Rumble abis ini. Abis saya nyelesain video ini, guys ya, dengan mengedit-ngeditnya. Nantikan saja, guys ya. Saya coba akan membahas detail ke match Royal Rumble-nya daripada match single-nya, guys. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya masih setia untuk menonton video ini di channel Gilang Gulat. Thank you.